Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi authorization di MongoDB. Ini melanjutkan materi sebelumnya tentang authentication, di mana kita sudah ngerti sekarang cara bikin user. Nah, sekarang gimana soal permission-nya atau roles-nya, atau istilahnya authorization. Apa itu authorization? Authorization itu adalah proses yang dilakukan setelah proses authentication sukses. Authorization dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah user memiliki akses untuk melakukan sebuah action, atau sebelum si operasi yang dikirim sama si user itu diterima si MongoDB akan melakukan pengecekan dulu. Emang apakah action ini diperbolehkan atau enggak sama si user tersebut. Nah, ini istilahnya adalah authorization. Atau paling simpel juga mungkin teman-teman bisa dibilang ini hak akses ya. Nah, hak akses di dalam MongoDB itu disimpan dalam bentuk role. Sebelumnya mungkin udah dilihat ya. Nah, ada banyak role, kita akan bahas secara sekilas satu persatu. Yang pertama adalah database role. Database role itu apa aja? Isinya yang pertama read, jadi teman-teman bisa masukkan role-nya namanya read. Read itu digunakan untuk bisa membaca semua collection di database-nya. Atau read-write, itu artinya dia bisa membaca dan juga mengubah data di collection. Atau DB admin, nah dia bisa melakukan kemampuan administrasi database. Atau kalau teman-teman tambahkan role-nya user admin, dia mampu membuat user dan juga role. Jadi yang sebelumnya kan contoh teman-teman ketika nge-get user nggak bisa ya. Itu karena dia bukan user admin. Jadi teman-teman harus tambahkan role-nya user admin baru dia bisa membuat user atau role baru. Atau DB owner. DB owner itu semuanya kombinasi dari read-write, DB admin, dan user admin. Jadi daripada teman-teman ngetik 3 ini, teman-teman cukup bisa bikin DB owner, role-nya dia sebenarnya 3 role ini gabungan antara read-write, DB admin, dan user admin. Next ada juga role all database role. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cross database ini bisa. Teman-teman bisa tambahkan read any database, dia berarti bisa baca semua database. Ada read write any database, berarti dia bisa baca dan juga bisa nulis ke semua database. Ada user admin, ada database. Ini database-nya berarti kayak user admin role-nya, tapi dia untuk semua database. Atau DB admin, any database, artinya dia DB admin, tapi di semua database. Jadi teman-teman tinggal tambahkan ini kalau misalnya pengen beneran semua database bisa diakses. Ada juga role untuk backup dan restore. Backup artinya kemampuan untuk melakukan backup database. Restore adalah kemampuan untuk melakukan restore hasil backup-nya. Ya. Mungkin ini jarang dipakai kalau emang lagi dibutuhkan aja untuk regular backup dan regular restore gitu ya. Ada super user roles, nah ada namanya root. Kalau teman-teman tambahkan root ke user, maka dia bisa ngelakuin apapun. Ya. Nah, selain itu, kalau teman-teman perhatikan, gimana kalau saya teman-teman pengen spesifik, oke, saya pengen dia bisa baca, tapi pengen spesifik di collection tertentu. Nah, itu bisa, namanya adalah privilege. Jadi, role yang teman-teman tambahkan itu sebenarnya membatasi hak akses di level database. Nah, kadang-kadang kita ingin membatasi di level collection. Nah, untuk melakukan ini, kita bisa menggunakan privilege namanya. Jadi sebenarnya roles itu gabungan dari privilege juga sih. Jadi cuma privilege-nya bisa ngakses semua collection gitu ya. Atau bisa baca tulis di semua collection. Nah, kalau teman-teman pengen spesifik, teman-teman harus bikin privilege secara manual. Jadi nggak bisa pakai role yang sebelumnya sudah kita sebutkan. Untuk membuat role itu sederhana. Teman-teman bisa db create role, ini untuk membuat role. db get role untuk mendapatkan role. DB delete role untuk menghapus role, atau update role untuk mengubah role. Nah, sebelumnya kan udah ada role. Kenapa kita harus bikin role lagi gitu ya? Kan sebelumnya udah ada role bawaannya. Ini tuh sebenarnya kayak role bawaan ini. Ini role bawaan si MongoDB. Nah, mungkin teman-teman kayak yang tadi saya bilang, teman-teman pengen bikin spesial role kayak contohnya ya apapun itulah ya. Jadi contohnya role A cuma bisa akses collection A, B, C, D gitu ya. Role B bisa akses collection C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa membuat role sendiri. Jadi, custom juga sih MongoDB. Teman-teman bisa custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
Nah, untuk membuat role sintaknya seperti ini. Jadi kita db create role, terus role-nya, name-nya apa. Nah, di sini privilege. Privilege-nya teman-teman tinggal masukkan. Contohnya ini resource, db-nya database, collection-nya collection apa, terus action-nya. Action-nya apa. Contohnya insert, insert one, insert many, dan sebagainya. Jadi teman-teman sebutkan di sini action-action yang bisa dilakukan ke collection ini. Nah, atau teman-teman juga bisa ngelakuin penggabungan role-role, dibikin role baru. Jadi bikin role yang isinya sebenarnya role-role juga, itu bisa. Jadi daripada teman-teman nanti nyebutin 3 buah role, ya teman-teman bisa bikin satu role. Jadi nanti ketika nge-assign satu role tersebut ke user, cukup sebutkan nama role-nya, tanpa harus nyebutin 3 role-nya. Saya udah buat contohnya, teman-teman silakan buka authorization.js, kita lihat. Authorization di sini ya. Nah, sebelumnya sekarang untuk bikin role, teman-teman silakan dulu masuk ke sebagai admin. Ini saya exit dulu. Mongo minus username, mongo minus password, mongo. Selesai, habis itu masuk ke tes. Di sini kita akan bikin role. Role-nya itu adalah find and insert. Isinya adalah cuma bisa read, privilege-nya misalnya bisa dikosongkan. Ini sebenarnya salah ya, karena di sini cuma bisa read, padahal di sini find and insert. Nanti kita akan lakukan proses update. Ini kita create dulu. Selesai. Kalau teman-teman pengen lihat, get role seperti ini. Defaultnya privilege-nya nggak akan di-display. Kalau teman-teman pengen ngelihat semua privilege-nya, teman-teman harus pakai show privilege seperti ini. Enter, nah keluar. Ini lumayan banyak ya. Jadi ini find and insert. Ini gabungan roles antara read test. Dimana read ini dia punya privilege apa aja, actionnya. Nah ini banyak nih. Find, list, dan sebagainya. Ini sebenarnya kumpulan dari gabungan dari ini, read. Makanya tadi saya bilang sebenarnya role itu sebenarnya gabungan beberapa privilege. Jadi ini privilege-nya. Nah, ini privilege-privilege yang dipakai. Jadi lumayan banyak ya. Kalau teman-teman nggak pakai privilege, contohnya cuma db get roles aja, enter, nah keluarnya cuma gini doang. Kalau teman-teman pengen ngelihat privilege-nya, teman-teman harus tambahkan parameter show privilege-nya true. Oke, selesai. Sekarang misal saja saya pengen update role-nya. Jadi update find and insert role itu tambahkan privilege, di mana di db test collection products itu bisa ngelakuin action insert ya, tapi tetap role ini masih tetap read sama ini database test. Selesai. Sekarang kita lihat privilege-nya. Kita lihat di sini sekarang, nah ada privilege baru di sini. Resource-nya, db-nya test, collection-nya products, dan dia bisa punya action insert. Jadi nanti kalau kita bikin user, terus menambahkan role-nya find and insert, maka dia bisa ngelakuin ini, insert ke products. Tapi dia nggak bisa insert ke database yang lain. Nah oke, sekarang kita coba bikin user. Jadi cukup seperti ini, create user. Usernya misalnya echo, passwordnya echo, terus roles-nya find and insert. Selesai, kita lihat db get users. Ada 2 ya, contoh 2 yang sebelumnya sama echo. Ini role-nya find and insert. Sekarang kita akan coba login menggunakan user echo. Jadi saya coba masuk, saya copy biar cepat. Exit. Masuk ke tes. Sekarang kita coba insert ke database yang bukan products. Jadi db misalnya merchants insert one. Error. Not authorized. Nggak bisa. Artinya memang saya nggak bisa punya akses untuk nge-insert data di merchant. Nah, gimana kalau saya masukkan datanya ke products? Ini saya copy. Sukses. db products find ada datanya ya yang tadi kita masukkan.
Artinya apa? Artinya berarti sekarang kita sukses memasukkan data ke products. Kenapa? Karena role-nya memang cuma bisa insert data ke products. Nah, ininya read. Kalau teman-teman ganti jadi read write, ya berarti dia bisa nge-akses semua collection ya, insert, update, delete-nya. Nah, tapi kalau read doang, dia cuma bisa baca semua collection, tapi untuk insert kita tambahkan privilege di sini. Dia cuma bisa insert ke collection products. Nah, gimana kalau misalnya kita delete? Sekarang kita delete ya, tadi kan habis insert ya, sekarang kita delete. Delete-nya fail. Jadi karena privilege-nya cuma bisa insert, dia nggak bisa delete. Gimana kalau kita update? Update-nya pun fail. Jadi dia cuma aneh ya, mungkin agak aneh sih, dia cuma bisa insert tapi nggak bisa update dan juga delete. Karena memang privilege yang kita masukkan cuma insert. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman harus tambahkan insert, update, dan juga delete. Seperti ini. Nah, tadi udah kita demokan yang insert ke customer, ini nggak bisa juga ya, karena collection-nya bukan produk. Nah, nggak bisa. Nah, jadi seperti itu kalau teman-teman pengen bikin role sendiri atau pengen spesifik bikin privilege tertentu untuk collection tertentu. Jadi beneran bebas banget teman-teman menentukan role untuk hak akses di MongoDB. Ya, teman-teman bisa bikin user di MongoDB, bisa bikin role, bahkan bisa spesifik privilege-nya apa aja. Jadi nggak cuma per level database, cuma bisa baca database, bahkan teman-teman bisa tentukan collection mana aja yang bisa dibaca oleh role tersebut. Jadi emang lumayan udah canggih juga si MongoDB untuk hal authentication dan juga authorization-nya. Next, kita akan bahas tentang materi selanjutnya yang teman-teman perlu pelajari setelah selesai materi MongoDB ini.